Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi bersama Astuti Prabawati. Sekarang mau belajar tentang Situational Judgment Test atau SJT. Di sini ada 40 soal. Yang pertama, seorang guru sedang mengajar materi tentang peristiwa alam. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan pengamatan tentang cuaca. Tugas tersebut bertujuan untuk, jawabannya adalah A, yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua, seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang pentingnya menjaga kode etik guru. Tugas tersebut bertujuan untuk, jawabannya A, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. Suatu hari saya mendapatkan tugas yang sepele. Sikap saya yaitu D, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Nomor selanjutnya, ini nomor 6. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan, jawabannya E, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Nomor 7, demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu. Mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, jawabannya E, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Nomor 8, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya, jawabannya E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nomor 9, apa yang akan Anda lakukan jika sedang memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Jawabannya adalah C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nomor selanjutnya, nomor 10, Anda seorang pengemudi kendaraan. Anda sedang mengemudi kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya A, menepi untuk mengangkat handphone. Nomor 11, peserta didik sekolah dasar saat ini mengendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah, jawabannya A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan
mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Nomor 12. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dan tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah jawabannya adalah E. Membuat produk karya seni rupa dan tanaman pandan dari tanaman pandan. Nomor 13. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Jawabannya D. Konsep. Nomor 14. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek. Jawabannya B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 15. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori dari E. Konstruktivisme. Nomor 16. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan ataupun antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. Hubungan ataupun antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah teori behaviorisme. Nomor 17. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 18. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nomor 19. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Nomor 20. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP
sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya jawabannya identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Setelah soal pedagogi content knowledge PPK Jelajah 2024. Sing kuwi rese kok. Gembremeng. Gembremeng itu. Wih. Keseruan berarti. Aja kuwi wae. Kok bapak masak? Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali teknologi sebagai alat pengembangan produksi. Nomor 15, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali teknologi sebagai alat pengembang produk. Nomor 16, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan kemampuan kognitif. Konsep menyadarkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi J-inquiry learning. Nomor 18, suatu struktur materi pola pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Melalui demonstrasi, siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami dengan cermat adalah prosedur. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih berkaitan dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 7-11 atau 12 tahun. 20. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang sistematis. Tadi 40 soal ya, semoga banyak yang keluar dalam ujian piloting PPK 2024. Kita belajar besok lagi bersama Astuti Babawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.